Dulu ada orang yang datang ke Rasul ketika dia bertanya ke Rasulullah, hadis dari Abu Hurairah. Ya, ini masuk kepada yang kita bahas. Ya Rasulullah, kata seorang pemuda, siapakah orang yang paling berhak aku sertai dengan baik? Artinya, siapakah orang yang paling berhak aku selalu berikan yang terbaik dalam hidupnya? Rasul mengatakan, ummuk, ibumu. Orang ini berkata, ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk. Kemudian, abuk, ayahmu. Rasul nggak bilang yang lain, yang disebutkan ibumu, 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 baru ayahmu. Ulama menyimpulkan bukan cuma lisan berkata ibu, 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 ayah, bukan. Tapi pelajarilah, ada rahasia di balik Allah lahirkan kamu melalui rahim seorang ibu yang seperti ini. Yang tadi, kalau kita boleh milih takdir, kita bakal pilih perempuan-perempuan hebat yang ada dalam sejarah, betul? Cuma kan kita nggak bisa pilih, takdir kan masa Allah, terserah Allah. Ya sudah, dialah ibuku. Aku nggak tahu apa misi Allah di balik ini semua. Aku dihujat, dicaci, dimaki, dibesarkan. Ibu menjadi orang yang buruk, pandangan manusia melihat dia, macam-macam. Tapi kan ini hadis kan rahmatan lil alamin, berlaku untuk semuanya, betul? Ini nggak khusus buat orang Arab. Yang sampai melalui Nabi 15 abad yang lalu, sampai kiamat pun sampai. Hukum telah baku, tidak mungkin bisa berubah. Nabi hanya mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Ya, apalagi sekarang nih Rotu Janaping, kalian kan calon jadi ibu. Semoga dimudahkan insya Allah. Ya. Yang pasti ada misi di balik ini. Kalau sampai Islam menginginkan perempuan disebut 3 kali, tolong perempuan pertanyakan ini, kenapa mesti kami yang 3 kali, kenapa nggak ayah yang 3 kali? Karena demi Allah, ya. Seorang ibu itu berbuat sesuatu yang tidak bisa dibayar. Ya, seorang ibu ini berbuat sesuatu yang tidak dibayar. Ya, kita nggak bisa. Kalau ayah berbuat baik sama kita, kita masih bisa berbuat kebaikan. Kenapa? Ayah kasih kita uang. Ayah kasih kita uang, maka kita juga bisa kita bisa untuk membalas apa yang pernah dia perbuat. Ya. Ini enggak, banyak orang yang menganggap enggak, tak bisa. Ya. Ini jangan sampai kebalikannya. Ya, artinya begini, kenapa mesti ibu? Karena ada beberapa perbuatan ibu yang kita nggak bisa bayar. Tolong perempuan garis bawahi, kasih stabilo nih. Yakni melahirkan. Ya, itu berat dan tentu sebelumnya mengandung. Dan mengandung ini cuma perempuan yang tahu loh. Surat Luqman bilang, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah mengatakan ibumu mengandung kamu, nggak disebut bilangan jumlahnya karena nggak ada yang tahu. Ada yang 7 bulan tua lahiran, ya walaupun mungkin agak prematur, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, ya bahkan ada yang bunting kebo sampai hampir setahun, ada kan? Nah, nggak disebut bilangan pasnya, tapi yang pasti hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan sakit, ala wahnin di atas sakit. Siap-siap perempuan. Nah, jangan berpikir ngelahirin pengen gak sakit, salah. Itu kayak orang puasa, pengen puasa tapi gak mau haus. Aku pengen puasa cuman panas banget lah di rumah aja deket AC ya. Hukum asal puasa haus dan lapar. Kalau sampai kalian puasa tidak haus, tidak lapar, something wrong. Ada yang salah, oke? Sama dengan perempuan. Allah sudah bilang wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Harus merasakan. Jangan udah ngidam komplain, ya Allah nggak kuat ya Allah. Ya, emang nggak ada kajian prawedding?
Kamu tuh harusnya sebelum nikah ada prawedding dulu, harus. Ya, nanti kamu tuh kalau udah nikah nih, kamu tuh bakal dipegang palanya sama suami kamu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Kemudian setelah itu Tuhanmu dia di bumi. Karena ijab kabul yang terjadi, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan di bayatul sah, diambil tanggung jawab dari pundak mertua ayahmu ke pundak suami. Siap-siap nurut sama nahkoda. Berat. Nanti kamu akan hamil. Dan ketika kamu hamil, kamu tuh punya perasaan yang gampang melo. Ya Allah, lagi hamil sendiri di kamar, melihat kaca, berembun, puisi mulu ya. Mulai ganti status, kau di mana bang? Emot nangis. Gue di kantor Belanda, mau di mana? Ya, aduh. Ini Masya Allah, kamu bakal sakit. Nanti suamimu tugas, kamu bakal hamil, makanya periksa kehamilan sendiri. Periksa kehamilan sendiri. Masya Allah. Atau kadang-kadang diantri atau tidak, udah gak usah khawatir, ada bayangan aja. Karena bukan cuma kamu yang hamil, semua perempuan bakal hamil. Kalau dirimu kuat dan kau merasa dekat dengan Allah, kau akan menjadi orang yang mandiri. Dan kau akan melahirkan seorang pahlawan dalam hidup ini, insya Allah. Tapi kalau kamunya nggak kuat, cengeng, gampang nangis, baru 2 bulan ngidam, pengennya bed rest aja. Ambilin air. Waduh, ini begini sepatu pramuka kau dikasih nyawa nih. Begini. Subhanallah. Heran ya, ngayal pengen jadi Khadijah. Khadijah 2,5 jam ke Gua Hiro, pulang pagi sore nganterin makanan buat Rasul yang di Gua Hiro. Kita yang geser kopi aja, tangan nggak ada. Khadijah dari Hongkong. Kita boleh nyontoh, cuma kita mesti paham dong. Oke ya, paham. Iya. Ibumu, bukan cuma untayan kata yang memancing tangis, bukan. Tapi di balik hikmah ini ada misi. Kamu tuh perempuan yang bakal disebut 3 kali. Maknanya kamu tuh bakal mahal seperti berlian yang mesti membongkar dulu kulit gunung, membongkar batu-batu kerikil, mengambil sebongkah berlian yang ukurannya kecil dari gunung yang besar. Kamu. Dan proses mengambil kulit gunung itu nggak mudah. Proses menghancurkan batu juga nggak mudah. Batu yang paling keras ya berlian, intan. Lihatlah, kamu nggak bicara intan, kamu bicara mutiara. Kamu tuh mutiara yang terbentuk di dalam kerang yang berlumpur. Lihat, susah untuk menjadi mutiara yang menjadi mutiara termahal. Perlu apa? Kontaminasi penyakit pada air di mana kamu hidup, baru tumbuhlah mutiara yang termahal. Kamu seperti itu. Cuma kan nggak mungkin kamu jadi yang terbaik kalau kamu jauh dari Allah. Kamu cuma butuh orang yang bisa membimbing kamu ke jalan Allah yang benar. Itu saja, bukan mengulang sejarah. Kamu kecewa sama orang tua kamu merasa buruk masa lalu, oke. Kamu mau mengulang dengan memilih orang yang nggak pandai membawa kamu ke surga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadilah orang yang cerdas. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Jadilah orang yang cerdas, mengambil masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Itu yang diinginkan. Orang yang betul-betul paham. Orang yang tahu surga ini dihiasi dengan makari, dengan yang kamu nggak suka. Cuma optimis, kayak orang tahu puasa bakal buka. Aus, lapar, terik, perih, cuman ntar buka. Makanya kata Nabi, 2 kebahagiaan yang dimiliki sama orang puasa, yang nggak puasa nggak berasa. Fariha idza aftara. Fariha idza aftara, bahagia ketika berbuka. Orang mana yang nggak bahagia ketika menjelang buka? Sama, engkau akan bahagia ketika menjelang ajalmu nanti. Apa yang membuat kamu tidak sedih ketika mau mati?
Karena sebentar lagi kan kurasakan nikmatnya alam barzah dan akhirat. Mustarih, mustarih. Ya, kata Nabi, mustarih. Ini orang yang lelah dengan dunia, mustarih. Lain keranda yang lain, Allah Nabi katakan, wa mustaru anhu. Yang satunya ini justru dunia istirahat dari buruknya dia. Kamu tidak. Masya Allah. Ya, jadilah sesuatu yang mulia dalam diri seseorang. Kamu nggak bisa merubah dia, nggak bisa mendatangkan hidayah. Cuma paling tidak ketika kamu nggak ada, dia berkata, pernah ada kamu dalam hidupnya. Kamu nggak bisa bikin orang tua kamu berubah. Kamu nggak bisa bikin keluarga kamu berubah. Cuma buatlah sesuatu yang kelak mereka berkata, ya Allah, bangga pernah punya kamu dalam hidup mereka. Itu yang paling baik. Masya Allah. Orang-orang mulia yang tahu. Ya, kayak orang punya perhiasan berlian dijual, sudah cuma dia berkata, dulu pernah jadi punya aku itu. Dulu pernah aku miliki itu. Iya, karena yang berharga gak akan pernah hilang sampai kapanpun juga. Masya Allah. Subhanallah. Ibumu. Ada 3 kemuliaan tersebut. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amain. Ibu menyusui. Siapa yang bisa bayar air susunya? Ingat itunya, gitu loh. Apakah kamu tahu tanganmu ini indah, wajahmu cantik, tampan, tubuhmu yang enak dipandang oleh manusia? Demi Allah, itu bagian dari tetes air susu ibumu. Oh, nggak tahu. Kamu kan nggak tahu sebelum dia kecewa seperti ini. Dia pernah berdoa sama Allah, jadikan bayinya bayi yang sehat dan selamat. Kamu kan nggak tahu. Ada hadis Nabi yang mengatakan, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu tuh mulia karena 2 orang yang lemah. Orang yang paling lemah di hadapan Allah siapa? Wanita yang sedang hamil. Kamu kan nggak tahu. Banyak sekali kebaikan yang pernah dia sampaikan. Dia minum jamu yang nggak mungkin diminum kalau dalam keadaan tidak hamil. Dia pilih-pilih makanan-makanan yang nggak enak, yang dia nggak suka, cuma bervitamin untuk kebaikan jabang bayinya. Kamu kan nggak tahu gitu loh. Nanti kamu akan tahu. Saya dulu juga suka komplain sama mama saya. Saya suka bilang, mah, anak banyak mah, nggak cuma dia mah, kakak lagi, kayak nggak ada yang lain. Ya kalau dibilang iri pasti, cuma nggak nyaman aja mah. Kenapa dia terus sih? Ibu saya cuma senyum sambil bilang pegang kepala saya tuh. Nanti kalau kamu sudah punya anak, kamu bakal tahu sendiri. Betul ya? Ya Allah, saya benar minta maaf sama ibu saya. Ternyata cinta yang sejati itu ada dalam dada orang tua kita. Dan cinta itu bukan dipaksakan, keluar dengan spontan. Kita kalau sayang sama seseorang, ya, itu bukan karena kelebihan yang dia miliki, karena kekurangan yang dia miliki. Saya mengerti hakikat cinta yang sejati ya dalam hidup. Makanya nanti kita bahas insya Allah dari sini nih di Masjid MBAU tuh judulnya akhlak cinta. Akhlak cinta. Orang kalau mencinta tuh harus punya akhlak. Iya. Ternyata cinta yang sejati itu adalah ketika kita bisa mencintai atau timbul cinta itu karena sesuatu yang kurang di hadapan kita. Ibu kenapa bangun, Bu? Anak nangis. Kok ibu bangun? Dia cuma bisa menangis. Dia belum bisa bikin susu. Dia belum bisa bersihkan pampasnya sendiri. Dia belum bisa. Maka terpanggil. Latahnya seorang ibu yang disebut anak yang banyak salah. Latahnya namanya disebut. Kenapa? Karena selalu terpikirkan. Diajak temennya nongkrong pun di sebuah kafe, pengen pulang buru-buru. Kenapa sih buru-buru? Ya Allah, si sulung nih, kepikiran terus. Bahkan dari antara anak-anak yang ada, dia angkat tangan ke langit yang dia doakan yang punya masalah. Kalau kalian, kata mama, kalau kalian isyarat pun cukup. Paham? Tapi kalau yang satu ini udah 3 rotan masih belum taubat gitu loh. Ini susah diungkap dengan kata, susah demi Allah, dan itu bukan gampang. Iya, kamu bakal merasakan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Maka Nabi bilang, ibumu tanpa melihat keburukannya. Lihat manfaatnya, karena kita punya Allah yang nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dan ibu itu pun akan menerima
nasihat dari anak yang paling dia nggak suka, karena punya sebab. Kenapa sih kita yang terzolimi, mama yang pisah sama ayah, kok kita yang disakiti, kita yang dizolimi? Kita kan nggak pernah tahu masalah mereka apa, betul? Suami istri kan punya bekas. Anak cuma jadi korban. Ternyata ibu kita lemah dalam emosi. Dia cuma ngebayangin muka kita mirip papa. Aku tuh ngeliat kalian tuh inget si Dian, gitu ya. Ada yang begitu. Trauma banget gitu loh dengan sesuatu yang kita nggak pernah tahu sebabnya. Nah, kita jadi korban. Nah, kalau buat kita cerdas-cerdas lah, ya jangan sibuk menghilangkan asap kalau api nggak dimatikan. Ya, lihat penyebab itunya. Sesekali boleh bertanya lah, ya. Saya ingat dulu tahun berapa ya? Tahun 2000, ya tahun 98, 99 sih saya tanya sama mas saya. Saat itu saya masih bergelut di bidang seni. Ya, ini kerjaan saya nih gini-gini dulu nih. Ya. Cuman saya kok kayak nggak nyaman hidupnya, ngejual gambar, ngejual ini. Saya tanya sama mama saya, dalam hidup mama apa sih yang paling diinginkan pada diri seorang anak? Saya berani ngomong kayak gitu. Dia cuma bilang, pengen punya anak yang bisa jadi buku yang berjalan. Kalau mama tanya, dijawab. Karena mama bukan tipe orang yang bisa bergaul, nggak bisa nanya banyak orang. Oke. Itu saya tanam di otak saya sampai sekarang. Karena saya tahu mama saya punya kelemahan, dia nggak pandai bergaul. Saya tahu mama saya bukan tipe orang yang supel. Saya harus jadi TV buat dia yang dia siap pegang remote, diganti channel apa aja. Saya bisa bercanda, saya bisa menangis, saya bisa tertawa, dan dia nyaman. Ya, saya jadi teringat hadis Nabi tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan menuntut manfaat dia apa untuk saya, bukan. Lelah. Ma pahamin saya dong, mama ngertiin saya. Lelah. Karena di balik kemuliaan seorang ibu ini, dia punya kemuliaan yang tak dimiliki oleh orang lain. Apa? Punya anak banyak tapi dicintai oleh sekian banyak anak. Kok bisa? Karena ibu selalu menyiapkan maklum yang banyak buat anaknya. Dasarnya itu. Nah, kau berbuat 10 kesalahan di hadapan mama, nak. Mama siapkan 11 maaf buat kamu, nak. Kau buat 100 kesalahan, nak. Mama siapkan 101 maaf buat kamu, nak. Cuma dia nggak pandai merangkai kata. Saya pernah bertemu seorang tua, seorang ibu di penjara Cilegon. Saya baru ngomong sekarang di sini. Saya sudah lihat dia dari lampu merah. Dia nyebrang menuju penjara. Saya, karena dulu saya orang seni, saya dikit-dikit itu mencari sebab untuk membuat sebuah karya gitu loh ya. Saya tempel dia. Lucunya nih, ibu mampir dulu ke tukang rokok, pindah-pindah tapi ya. Dulu rokok, masih masa rokok dulu ya. Simbo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo mau kemana, Bu? Ini mau nengokin anak katanya. Oh, masya Allah. Kena anaknya kenapa, Bu? Anak aku masuk penjara katanya. Oh, masya Allah. Lo si bapak mana? Lah, udah ndak ada yang pengen nemuin ini anak. Aku yang lahirin katanya. Oh, masya Allah. Lah itu kok rokok buat apa? Lah ya ini aku dengar katanya kalau mau nengokin anakku dulu ngasih rokok sama Pak Polisi. Ya Allah. Saya bilang, lihat polosnya seorang ibu. Nengokin anak yang gak disuka oleh banyak orang. Rokok yang bahaya pun dia beli, dan berbeda-beda itu bungkusnya. Saya nggak sebut merek, itu beda-beda bungkusnya itu. Dalamnya juga beda-beda. Karena memang dia punya duitnya juga nggak serus. Dia beli sebatang, 2 batang dia beli. Dia takut polisinya beda selera. Innalillah. Saya pernah bikin gambar itu dulu. Masya Allah. Lihat. Ketika banyak orang yang tidak suka sama anak ini, ibunya menyiapkan maklum, lihat. Tapi dengan cara dia, ini ibu nggak bener beli rokok, nggak bener. Cuma yang dia tahu saat itu yang benernya itu. Seperti ibu saya di rumah, saya ketawa geli sendiri. Saya ini orang ustadz yang nggak punya sarung, cuma saya.
Karena saya nggak pernah pakai baju kecuali jahitan ibu saya sampai detik ini. Ya, dia selalu, ini lagi bukan bahan sarung ya, biasanya bahan sarung yang saya pakai. Ya, dia tuh selalu lihat sarung nganggur dia bikin baju. Kenapa? Karena dia pikir udah deh ribet pakai sarung deh. Kesel, tapi ketawa geli sendiri, ya Allah mah. Jadi ustadz se-Indonesia nggak punya sarung cuma saya doang gitu loh. Karena selalu dibikin. Lihat cara orang tua, lihat. Tapi dia bisa membuat kenangan tersendiri yang kita nggak bisa. Dan selalu ada untuk itu. Saya punya cita-cita dan selalu dimudahkan sama Allah menggandeng tangan dia setiap tahun baru untuk tawaf di Ka'bah bersama dia. Harus bisa dan selalu ada jalannya untuk itu. Masya Allah. Ini ketika kita bisa menyimpulkan hidup, oh iya ya, ternyata jangan terwarnai, kitanya mesti mewarnai. Bukan diwarnai. Islam itu agama yang mewarnai, bukan diwarnai. Dan Anda seorang muslim, makin mendalami agama, makin pandai mewarnai, bukan diwarnai. Tadi ibu 3, Ustaz, ayah cuma 1. Maksudnya apa, Ustaz? Kamu deket sama ayah, katakan ayah, yuk kita bahagiakan mama. Karena ujian yang terberat dalam hidup ini mama yang merasakan. Ayah nggak merasakan, ayah cuma nyari uang. Kita menjadi apa ya, lem di antara keduanya untuk mengabarkan tentang itu. Bukan menjadi hakim di antara keduanya, bukan. Masya Allah. Ustaz, adakah yang Islam ajarkan untuk bisa kita membuat atau mengambil hati orang tua kita ini, Ustaz? Karena kan poinnya ridhollah fi ridhol walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya juga sama. Ada. Ulama mengumpulkan beberapa hal. Yang pertama, kata ulama, pilihlah hadiah yang cocok untuk setiap situasi yang bersesuaian. Jadi secara psikologis kita kalau mau ngambil hati seseorang, ya, tolong jangan pernah usik rasa cinta kita dengan sesuatu yang orang nggak suka. Kalau bahasa saya sama teman-teman kru, jadilah orang yang ala zivi, yang apa adanya. Ya, jangan pernah punya misi buruk dalam hidup. Karena di Islam niat baik saja pahalanya 1. Apalagi sama orang tua. Kita tahu orang tua kita nggak sempurna. Kita tahu dia bukan orang yang baik. Tapi cuma kita kan yang tahu, orang nggak ada yang tahu, betul. Berarti cuma kita yang layak mencintai dia. Kemaslah sebuah hadiah di situasi yang cuma kamu yang tahu, di waktu yang tepat. Cari momen tersebut. Kamu yang tahu lah, ya. Saya mencontohkan yang paling gampang saja. Dalam hidup saya ini, saya punya ibu yang agak unik, ya. Karena memang dulu sama papa pisah, sama ayah pisah. Ya, pisah karena ayah dulu kan di luar negeri, jadi pulang 13 tahun, sekian tahun sekali gitu ya. Ibu saya itu unik. Dia tukang jahit, ya. Dia kalau jahitin potongan-potongan bahan, karena miskin, ibu saya miskin banget dulu. Itu potongan-potongan bahan dijahit jadi tambelan-tambelan selimut. Itu anaknya kalau udah ditidurin tuh 4 anak ditutup semua, sampai kayak korban bencana mana itu nggak tahu. Dan uniknya ibu saya itu nggak ada makanan yang tersisa. Kalau makanan sisa pagi dikeringin jadi oblo-oblo. Apa oblo-oblo sebetawi itu? Ya, dikeringin semua. Nanti dia bikin makanan pakai bawang goreng, disuapin anak satu-satu. Itu yang sampai sekarang kita anak nggak pernah lupa. Bahwa ibu saya tuh kalau pulang dari mana suka bawa nasi bungkus, nasi padang limpah. Sampai sekarang saya kalau lihat ibu saya lagi punya masalah ini, saya bawain dia nasi padang, mah makan bareng mah. Ya, kita makan bareng, kita ngeliat. Itu saya masih ingat, ya Allah. Ternyata ibu saya bukan ibu saya yang 30 tahun yang lalu. Ternyata mama saya bukan mama saya yang 30 tahun yang lalu. Kerut di keningnya sudah mulai tampak. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih, ya Allah. Mama cantik banget dulu, tapi sekarang orang tua yang lemah. Saya lihat kalau cara mama masukin benang ke jarum, ya Allah, bongkoknya. Pundaknya bukan pundak yang 30 tahun yang lalu. Saya tahu itu. Dan itu shock terapi buat kita kalau kita lagi kesal sama orang tua. Lihat, rambutnya yang putih, kerutnya yang sudah mulai tampak di kening, mata hitam bersepah putih, pipi sudah turun. Ini orang yang kau benci, ini orang yang kau hina,
yang ingin kau keluarkan dalam hidupmu. Ya Allah, ini pintu surgamu. Biarlah di hadapan pintu surga banyak duri, injaklah duri tersebut, rasakan sakitnya. Pada setiap sakit duri yang masuk, rontok dosamu, kata Rasul. Biarlah ditempelin ketika mencium tangannya, ciumlah tangannya. Cium, ambil tangan mama sini. Karena sebentar lagi mungkin daging bangkai yang kau cium dari dia. Ketika dia sudah tidak ada, dingin, kaku, ya Allah, mama, air mata, nggak ngidupin dia, mama, maaf, nggak ngidupin dia, mumpung belum terjadi, ini pintu surgamu. Dan pahami Allah nggak mungkin zolim, nggak ada ujian yang kita nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada ujian yang menzolimi hamba, nggak ada. Cuma kitanya yang butuh sahabat, butuh teman yang mensupport kita. Itu saja. Orang terwarnai dari lingkungannya. Teman-teman kamu orang yang nggak punya masalah sama orang tua, sehingga kamu merasakan kecil sendiri di hadapan mereka. Itu permasalahannya. Ketika kamu lihat tangan orang tua menggandeng anaknya, kamu menangis, ya Allah, kenapa aku nggak begitu? Itu permasalahannya. Ketika kau lihat seorang ibu membawa anak yang melihat orang-orangan toko, mama aku suka ini, aku suka. Ya Allah, aku nggak merasakan gitu. Mau sampai kapan kita hina diri kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Menjadi orang yang mulai berpikir, oh iya, belikan hadiah, berikan kepada dia di waktu yang sesuai dengan kondisi dia. Ini mau lebaran misalkan, ya, bukan ketika malam takbiran bawa dia beli baju, beliin dari sebelum lebaran sudah beli. Tapi ntar kehilangan model, enggak mah, ini limited edition mah, tenang aja. Kenapa sih mesti sekarang, nak? Aku pengen mama tuh fokus ibadah, nggak usah pikirin lagi ketika menjelang lebaran. Mama, 1 hari lagi Ramadan masuk. Apa yang mama butuhkan? Mbak pulang, saya belikan mbak 1 buat mama. Mama butuh apa? Bahan makanan butuh apa? Bilang butuh. Kenapa sih, nak? Aku cuma pengen 1 bulan full, mama gak mikir apa-apa, cukup ibadah. Oh, Masya Allah. Ini anak yang cerdas. Aku juga bawa orang tua Ustadz ke toko bahan ketika menjelang lebaran, nyeksa. Macam ngantri, cari kang jahit susah, betul kan? Ibu kamu emosi. Kamu cuma pengen bahagiain dia pakai feeling, feeling kaleng, nggak bisa, harus tahu kondisinya. Ibu kamu ini sekarang sudah tua, bukan muda lagi, ya. Berikan dia makanan-makanan yang dia makan sambil senyum. Aku juga kasih hadiah. Ibuku sekarang sudah 60 lebih, dia sudah tua. Aku kasih makanan malah marah, Tat. Ya iyalah, wong pilus, makannya bingung. Gocek di mulut gitu kan. Kitanya yang nggak paham, kita nggak ngerti, kita cuma ngasih hadiah nggak paham. Apalagi nenekku tuh, ya Allah Ustaz, aku kasih baju malah ngomel. Loh kok ngomel? Aku kesian, aku pikir aku beliin baju, ngamuk. Loh yang dibeliin apa? Tank top. Loh iyalah, nenek pakai tank top gimana? Kamu suka ngasih sesuatu yang kadang-kadang nggak sesuai, itu permasalahannya. Ya bisalah disetting lah, kamu paham dia lah ya. Tapi yang paling asik tuh, kalau kita pengen kasih hadiah ke mama kita, ke papa kita tuh, diam-diam kumpulin uang umroh. Paling enak ya. Ya Allah, bimbing dia tuh dengan ilmu kita. Mah, nanti kita masuk Masjidil Haram, turun ke bawah mah, dari bab Abdul Aziz, itu Ka'bah kelihatan sekarang mah. Kata Rasul, kalau kita ngelihat Ka'bah, talbiyah berhenti mah. Dari hotel kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah mah, udah. Itu Ka'bah. Sunnah kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam. Ya. Bohong kalau nggak menangis ngeliat Ka'bah. Tuntun dia. Ayo mah.
Nanti ada lampu hijau, itu segaris dengan Hajar Aswad. Ikuti aku mah ya. Sampai di sana angkat tangan mah. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo mah. Zikir yang mama mau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Baca mah, baca. Nanti sampai rukun yamani itu bisa menyentuh mah. Atau cukup jalan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad mah. Ulang, angkat tangan mah. Bismillah, Allahu Akbar. Kita ulang sebanyak 7 kali. Setelah itu bawa dia ke Maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat, tatap Ka'bah mah, pemandangan paling indah. Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah sama kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah sama qul huwallah. Selesai mama angkat tangan mah ke langit mah, doakan anakmu mah. Bohong dia nggak berkata Rabbi habli minas solihin. Bohong, dia bakal berkata. Suasana yang haru, doakanlah ma, agar aku nih jadi orang yang sukses, punya rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik, doakan ma. Selesai, tunggu sebentar ma, ambilin air zam-zam. Ma, kata Rasul, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat minumnya, niat buat kesehatan mama minum. Karena kalau mama sehat, aku masih bisa berbakti ma. Kalau mama sehat, aku masih bisa dekat sama mama. Aku ini tenang kemana-mana kalau lihat mama sehat, masya Allah. Ajak dia ke sofa untuk sa'i. Ayo mah. Inna sofa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita wa intamara fala junaha alaih. Sampai di sofa, ajarkan dia berdoa. Kitanya berilmu, ilmunya ada di situ. Ayo ma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ma, kata Rasul, angkat tangan ke langit ma, yang lama ma, doakan diri mama, doakan keluarga, doakan orang-orang yang pernah menyakiti mama, doakan kami anak-anakmu ma. Tidak ada doa yang paling mustajab di muka bumi ini melebihi doa orang tua. Masya Allah. Sampai ke marwah pun sama. Minta seperti itu. Nah, kalau kondisi kayak gini, Allah yahdina, Allah kasih hidayah. Timingnya tepat, berikan hadiah. Atau kalau kondisi kita yang sekarang nih, kata ulama, ajak mama kamu ke bank syariah lah, ya. Bikinin rekening yang dikit-dikit surprise, transferin deh ya, yang bikin dia nggak pusing, karena mama kan juga pengen bergaul, pengen ngobrol, pengen ini, pengen itu ya. Kemudian yang ketiga, pahami kondisi kehidupan orang tua kita. Orang tua kita tuh kayak kita mirip, nggak bisa hidup tanpa temen, harus ada yang curhatin, betul? Orang tua kita sama, bingungnya dia kalau menjelang puasa, kayak bingungnya kita sama. Bingungnya dia ketika menjelang waktu-waktu yang sedang dia tunggu, bingung, sama, kita sama. Coba tolong kata ulama, pahami kondisi orang tua kita. Apalagi dia bukan anak muda yang jiwanya itu sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu masih muda, 10 masalah sehari ditangkis sendiri. Sekarang kita kalau sudah 40 ke sono nih umur, jangan paksain, stroke ringan urusannya. 10 masalah ambil 5 aja, 5 kasih orang. Tolong dong bantuin yang 5, biar kita 5. Orang tua kita sama. Seberapa susahnya sih telepon kalau pagi, assalamualaikum ma, apa yang saya bisa bantu hari ini? Atau sepekan sekali ma, maaf ma, terkesan lama 7 hari, tapi pekan ini saya tanya sama mama, apa yang mama butuhin? Itu dia senang digituin. Temuin dia, syukur-syukur bisa deket. Karena kalau saya punya kebiasaan, kalau saya sholat subuh, yang pertama kali saya temuin Nabi sholat subuh itu mama saya. Berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Hari ini apa bisa dibantu? Itu membuat dia nyaman karena dia bukan anak kecil sekarang. Ya, orang tua banyak yang mengeluh. Ustaz Subhan 70% temannya orang tua. Ibu-ibu suka pada mengeluh. Ibu punya anak? Kayaknya sih pernah punya anak, Ustaz. Oh begitu ya? Kenapa begitu, Bu? Iya, cuman nggak tahu di mana ini sekarang nih. Saya sakit sendiri, sembuh sendiri, semua. Oh, masya Allah. Ya buat saya sih jadi, oh ya udah.
Saya dapat pelajaran dari orang tua ini kan, ternyata orang tua tuh kayak orang yang kehilangan. Karena kan dia sudah nggak merasa cantik. Suami juga sudah mulai zolim, ya kan? Banyak kekurangannya. Kami merasakan gitu ya. Kita yang harus tahu, oh iya ya. Ya udah mama nggak usah takut mah. Aku diciptakan buat mama. Siapapun mama, inilah yang terbaik buat mama. Bikin dia senang. Dan jadilah orang yang dimuliakan, kata Nabi tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayo kita bisa, kita mampu, bukan tidak pahami kondisinya. Kok alisnya sudah mulai nih, mengerut nih, ada masalah berarti nih. Kok mama sudah mulai nggak tertib hidupnya, biasanya pagi dandan rapi, tumben kok belum mandi, aut-autan, pasti ada masalah nih. Mama kenapa? Kenapa mamanya sih? Enggak, mama beda. Kenapa? Biasanya rapi, ini kok sebenarnya enggak. Kesal sama sini. Sudah, sini mbak. Kenapa? Ibu saya dibikin pusing, kenapa? Ada yang kurang. Nanyanya kemari, bukan ke dia. Masalah, kita handle semuanya. Ya capek, emang jadi handling itu capek. Tapi ya nggak apa-apa, lawang manfaat buat orang tua. Subhanallah, nah kalau bisa kayak begini, kita akan menjadi sebatang rumput pakis buat orang yang terperosok ke sebuah jurang di pinggir gunung. Orang kalau sudah terperosok, rumput pakis pun dipegang. Padahal lemah, sama orang tua kita. Ketika dia butuh, yang ditelepon kita pertama kali. Dan kalau kita sudah dibutuhkan, itu yang diinginkan dalam hidup. Wallahu a'lam. Ibumu, ayam. Allah muliakan kita insyaallah. Barakallahu. Kita berdialog, silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Tuh. Iya, fadhal. Afwan. Assalamualaikum. Pantaskah seorang anak memuji ayah karena perlakuan buruknya kepada ibu serta keluarga? Tidak pantas. Ya, manusiawinya orang memang kalau disakitin itu pasti membalas. Tapi kalau dibilang pantas secara bahasa agama tidak. Kita butuh sejarah orang-orang dulu yang dizolimi sama keluarganya, sama orang tuanya. Lihat, mereka mulia karena bisa sabar. Kata Allah, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Menjadi orang yang bisa ngontrol emosi. Menjadi orang yang bisa menyiapkan maklum yang banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Apalagi dia orang tua kita. Ingat, orang tua tuh gak pernah ada bekasnya. Nah, seburuk apapun dia, dia takdir kita. Mulailah berpikir apa manfaat kita buat dia, bukan menjadi hakim untuk dia. Allahu a'lam. Ustaz, mami saya masih Kristen. Kalau Allah memanggil beliau, apakah saya bisa berdiri di sampingnya ketika acara prosesi Kristen dan hadir di pemakaman dengan prosesi Kristen? Oke. Iya. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Ini sudah standar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jangan ta'awun alal ismi, jangan tolong menolong dalam hal yang dilarang sama Allah. Jadi kalau dia punya ritual ibadah, ya urusan dia. Karena kita nggak mau mengkhianati Allah kan. Tapi kalau nanti dia dalam kondisi sakit, butuh teman, atau bahkan sampai dia menjelang meninggalnya, ajarkan la ilaha illallah. Ketika nanti orang tua meninggal mengatakan la ilaha illallah, dia meninggal, atau akhir katanya la ilaha illallah, dia Islam. Doakan dia. Jangan orang tua sudah beda agama, dijauhin sampai meninggal, tinggal sedih nanti baru nanya, Ustadz, orang tua saya meninggal dalam keadaan kafir, bolehkah saya mendoakan? Ustadz tegas karena syariat, nggak boleh. Ya Allah, Islam kejam. Nggak kejam, kamunya yang nggak paham. Kamunya yang nggak ngerti. Jangan kayak anak-anak muda yang merasa, duh Jakarta keras banget Ustaz. Enggak, ente yang lembek kayak Yupi, betul ya? Karena nggak ngerti selah, nggak tahu cara hidup, gitu lah. Jadi kan udah dibilang, siapa sih yang bisa milih takdir? Nggak ada kan?
Ya, kita ditakdirkan jadi anak orang kafir, jadi anak orang yang nggak baik. Udah, jangan dikeluhin. Allah nggak mungkin zolim. Yang penting tutup dengan kebaikan di hari akhir nanti. Itu kan PR hidup, ya. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, adakah amalan yang pasti sampai untuk orang tua yang sudah meninggal? Sekali lagi. Apakah ada amalan yang pasti sampai untuk orang tua yang sudah meninggal? Oh ya. Sebenarnya bisa dilihat ini di Al-Azizi Channel. Al-Azizi Channel itu TV yang kita nanti bisa ditanya sama kameramen itu. Saya di situ bikin cerita tentang orang tua tuh banyak sekali ya. Iya. Ada syariat dalam Islam itu amalan-amalan yang bisa dilakukan seorang anak kalau orang tuanya sudah wafat. Yang pertama, hakul mayyit alal hayy. Haknya orang hidup, orang mati pada orang hidup. Yang pertama, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu kan perlakuan baik ya. Yang pertama, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu hak orang mati. Kemudian yang kelima, menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya ketika hidup. Oke. Dan yang keenam, sebenarnya terpenting, cuma susunannya keenam dari awal ya harusnya ya, yaitu membayarkan hutang mereka. Karena Nabi nggak menyolatkan mayit yang berhutang. Ya, itu nanti orang saudara kita lah yang laki lah yang ngomong. Ya, untuk hadirin di hadapan kalian ini terbujur kaku sosok manusia, dialah orang tua kami yang mungkin dalam hidupnya pernah banyak janji indah yang belum terrealisasi. Saya anaknya siap untuk membackup semua janji-janji yang pernah dia janjikan sama orang-orang. Gitu ya. Itu hutangnya. Dan yang terpenting kata ulama, buatkan sesuatu yang baik untuk dia. Bersedekahlah. Mau bikinkan masjid boleh, mau badalkan haji boleh. Atau gini, kita bikinkan makanan, kita kasih orang miskin. Ketika dia bilang makasih ya, doakan orang tua saya yang sudah meninggal. Itu akan datang seperti cahaya ke dalam lubang. Ya. Jadi kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, itu bakal menjadi cahaya yang masuk ke lubang kuburnya nanti. Berikan seperti itu. Dan kita mampu untuk itu, betul? Allahu a'lam. Assalamualaikum, saya mau tanya, ayah saya sudah wafat. Iya. Beliau seorang mu'alaf, tetapi sepanjang hidupnya beliau tidak pernah sholat ataupun puasa atau baca Al-Quran. Bagaimana saya mendoakan beliau? Saya sangat ingin beliau masuk ke surga. Assalamualaikum. Itu yang saya bilang tadi kan, kalau sudah gini kita pakai perasaan bingung ngomongnya ya. Karena kan kalau pakai perasaan bisa melonya lama urusannya. Ayahnya waktu meninggal bilang la ilaha illallah kan? Itu kuncinya sebenarnya. Karena kalau dia bilang la ilaha illallah, itu bukti keislaman seseorang. Walaupun sebelumnya dia tidak baik, dia agamanya rusak. Yang penting akhirnya la ilaha illallah. Itu yang Nabi ajarkan sama pamannya Abu Talib. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimatnya aku bisa berhujah di hadapan Allah, engkau seorang muslim, katakan la ilaha illallah. Nabi pernah datang ke orang Yahudi yang sering nimpukin dia kalau sholat. Anaknya mau meninggal, Nabi katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya ngeliat ke bapaknya, gimana pak? Itba Abul Qasim, ikuti dia. Abul Qasim, Rasulullah maksud. La ilaha illallah, meninggal, dia Islam, kata Rasul. Sehingga doa anak sampai. Saya nggak tahu kondisi terakhirnya gimana. Ya mudah-mudahan sih saya berhusnuzon ya. Akhirnya itu la ilaha illallah, doakan dia. Karena belum ada fatwa ulama tentang kekufurannya. Allahu a'lam. Nah. Kenapa untuk lelaki harus tetap mengutamakan ibunya walaupun sudah menikah? Sementara untuk perempuan, keutamaan yang tersebut berpindah ke suaminya, padahal ibunya sudah melahirkan dan mendidik sedemikian baik agar dapat mendidik istrinya. Ini sering dikomplain nih ibu-ibu nih. Karena orang laki secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata dunia, sukses kamu, tetap jangan nomor duakan ibumu, ayahmu. Itu betul banget. Karena orang laki itu dialah yang memberikan mahar.
Dia yang mengijab kabul ketika nikah. Dan tanggung jawab seorang laki itu lebih dari dokter yang pegang janji. Dokter punya janji harus menyayangi customernya, pasiennya, lembut dan lain-lain. Ini suami lebih dari dokter. Kok kasar sama istri? Kok nggak lembut? Nabi mengatakan khiyarukum linisaikum. Yang paling mulia di mata Allah itu yang paling lembut sama istrinya. Nabi yang bilang kayak begitu. Nah, perempuan tetap dikatakan berbakti sama orang tua ketika dia berbakti sama siapa? Sama suami, sama anaknya. Bakti seorang perempuan kepada suami dan anak-anaknya sama dengan bakti kepada ibunya. Makanya ketika ta'aruf diperjelas. Aku sebelum menikah sama kamu kan mau menikah sama aku. Aku nih ada tanggung jawab sama orang tua. Ya, aku punya kebiasaan sepekan sekali atau sepekan 2 kali nemuin mereka. Jangan sampai rumah tangga kita menghilangkan itu, bisa gak? Aku kreditin orang tua aku rumah, aku kerja. Sekarang aku nikah sama kamu, gak boleh kerja. Yang menerusin siapa? Riba ini. Bisa gak bantu? Ada keterbukaan. Jangan ego, nanti giliran mentok masalah, akhirnya pernikahan hancur. Kan banyak pernikahan hancur, kenapa? Mantu sama mertua gak akur. Gak usah angkat tangan. Ya jadi gitu maksudnya ketika taruh tuh kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pada saat saya menikah, ibu saya menyuruh saya dan suami tinggal di rumahnya, tapi suami saya keberatan. Kemudian ibu saya marah dan bilang, ibu yang melahirkan kamu dan merawatmu selama 30 tahun, kamu baru nikah sama suamimu aja sudah durhaka. Baiknya bagaimana Ustaz? Emang prawedding itu penting kajian benar-benar. Dimana calon istri, calon suami, calon mertua pun datang gitu loh. Harusnya orang tua paham dengan anak ini menikah, berarti dia membuat sebuah dunia baru. Harusnya orang tua mengerti anak itu seperti piyik burung di hadapan induknya. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Jadilah seperti piyik burung di hadapan induknya. Merendah. Gitu kan ya? Merendah. Harusnya begitu merendah. Nah, dan burung ini kalau sudah lengkap bulunya, nggak pakai periwitan dia pasti terbang. Gitu loh. Sama dengan anak ketika dia sudah dewasa, orang tua ngizinin anak nikah, ngizinin anak itu untuk jadi player, pemain. Kita penonton sudah doakan dia. Gak usah khawatir, ini anak hebat, perpaduan 2 manusia hebat. Jangan ditimbrungin. Suami istri juga nanti, kalau istri jangan banyak ngeluh tentang orang tua sama suami. Begitu pula suami jangan banyak ngeluh tentang orang tua sama istri. Ini bikin mantu gak akur sama mertua. Kamu kenapa sayang kok nangis kayak gitu? Mama kelewatan. Besok ada tamu tuh siapa? Yang kelewatan. Itu sering loh, ya. Saudara jangan dikeluhin sama pasangan, jangan. Saudara kita orang susah, tapi kan berusaha baik, datang sama kita bawain jeruk 2 kilo, pulang nggak punya uang kita kasih ongkos ya. Jangan cerita sama suami, jangan cerita sama istri. Kalau cerita, saudara yang datang bawa jeruk pulang minjem. Orang tuh udah kesel semua keluar. Nah, makanya Bu, ya. Bilangin sama bapak juga, siap nikahin anak, siap berpisah. Tapi gak usah takut nih, anak-anak hebat kok. Dia tahu mamahnya tuh gak bisa sendiri. Atau mungkin iyain aja sambil cari tempat yang dekat situ. Ya petalah hidup kita lah, wong kita yang punya hidup kok. Peta hidup kita. Ya saya ajarkan sama ponakan-ponakan saya tuh, kalau bisa tempat yang terbiasa kamu tuh berbuat baik, buat sesuatu yang baik. Jalanan kamu mana sini? Nantilah sesekali kayaknya boleh deh kita adakan daurah khusus 1 hari nanti di yayasan insyaallah ya. Jadi kalau sekali gini nih blank lupa. Kita kajian dari pagi, dari jam 8 sampai jam 10 break, terusin sampai zuhur, kemudian habis makan siang sampai asar. Insyaallah lebih berbekas nanti ya.
Nanti saya akan kasih tahu nih, lihat tuh susunannya kayak gini. Kita sering jalan kemari. Ini rumah orang tua gitu loh ya. Nanti kita ke masjid sini. Kalau kita ngadep ke sana tuh ada tempat yang paling saya senang lihat, ada pohon 3 kelapa gini-gini. Di bawah situ saya wakafkan tanah. Disitulah bakal lubang kubur saya, orang tua saya di semua. Jadi sekarang ayah saya sudah di situ. Kalau saya dari masjid saya lihat gini. Karena saya pasti ngeliat situ. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya. Karena kalau saya nggak ngeliat saya lupa. Ya ini hari ini saya belum mendoakan ayah saya yang sudah meninggal. Karena saya nggak lewat situ. Gitu loh. Jadi kita yang tahu membuat sebuah prasasti hidup untuk sebuah kebaikan. Bikin, terserah. Caranya kita yang tahu gimana caranya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, bolehkah kita tidak menceritakan masalah kantor pribadi yang sedang dihadapi dan akhirnya bercerita tidak sebenarnya mengingat kondisi mama? Ya memang kalau orang tua udah ceritain yang baik-baik deh ya. Kesian, ini sudah dari dulu sudah bawa beban. Sekarang kita masih mau mengeluh sama dia. Anda cuma butuh teman yang baik, yang mengerti Anda, dan nggak perlu menceritakan keburukan sama dia. Kan sudah dibilang tadi, jantung ibu kita fisiknya bukan yang 30 tahun yang lalu. Dulu dia ngadepin anak nakal senakal apapun bisa. Sekarang tidak, dia dengar kabar yang membingungkan saja jantungnya. Dulu waktu masih muda, orang pasang petasan, duar, cuman hati-hati ya, begitu doang. Sekarang pintu kena angin, gua bro, 2 hari deg-degan. Karena jantung kita bukan jantung yang dulu. Apalagi diceritain masalah. Jangan, akhirnya tuh sakit, bengong, setelah udah ya. Udahlah, walhasil siapkan maklum yang banyak buat mereka. Masya Allah. Taib. Lagi terus. Saya baru tahu bahwa saya tahu bahwa merayakan ulang tahun itu tidak ada dalam ajaran Islam. Namun kebiasaan merayakan ultah sudah sejak lama di keluarga saya. Kemarin ibu saya ulang tahun, saya sudah berencana akan mengajak beliau makan siang hanya sebagai pengingat. Namun pagi-pagi beliau menunjukkan gelagat bahwa beliau menginginkan kue ultah. Akhirnya saya belikan kue favoritnya yang sangat membahagiakan beliau walaupun tidak ada tiup lilin. Ya, saya paham itu ya. Tadi kan ada sudah pilihlah hadiah yang cocok untuk orang tua. Mama tetap mau kue ulang tahun. Tanya sama mama mau kue ulang tahun apa rekening ditransfer. Jadi ada pilihan yang lebih hebat daripada kue ulang tahun ya. Jangan dimasalahin tuh kue. Jangan dimasalahin, Masya Allah. Ya namanya orang tua yang dia tahu pokoknya ulang tahun ada kue tiup lilin kan gitu ya. Kalau kita bahas jelas nggak boleh. Ulang tahun di Islam tuh ada. Lawang tahun diulang, betul kan ulang tahun. Januari lagi gitu kan diulang. Tapi kalau di situ ada sebuah kegiatan yang tentu bukan Islami, itu yang dikritik. Mama alhamdulillah ya, hari ini tepat mama tambah usia, Masya Allah mas, semoga jadi sehat ini mas, maaf muskilah, tidak ada masalah. Mama tiup lilin. Satu perbuatan mubazir, 2 nyontoh orang kafir. Mubazirnya di mana? Nyalain tiup, mubazir ya. Emang mati lampu lagi. Coba sih tawarkan sih yang lain. Insya Allah orang tua kita kalau ditawarin sama yang lain, ya ada sesuatu yang lebih dari itu, dia lebih suka lah ya. Allahuakbar. Ustadz, mertua saya tidak setuju kalau saya dan suami tinggal jauh dari beliau. Tapi suami tetap ingin tinggal jauh dan merantau sehingga mertua memusuhi saya. Apa yang harus saya lakukan agar untuk menghindari saya dan suami durhaka kepada orang tua? Kuncinya kalau sama orang tua maupun mertua kan nggak pernah ada bekas ya, nggak ada bekas orang tua, nggak ada bekas mertua sampai kapan juga. Bertemanlah. Di Quran dikatakan wasohibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Inilah permasalahannya kalau anak nggak bersahabat, mantu nggak bersahabat sama orang tua, masalah kecil pun jadi besar. Ya apalagi menantu. Ini kok anak yang kolokan sama aku, pas udah nikah kok malah istri diduluin. Alah masalah. Ya iyalah, kesannya begitu mama. Karena kan yang tiap hari sama anak mama kan dia.
dia kena bantalan terus, padahal belum tentu. Nah itulah mungkin kita harus berteman. Karena kalau sudah bahasanya berteman, ya Allah enak loh. Nabi itu dalam dakwah tuh berteman. Ada yang tidur gak dari tadi kita kajian? Merasa berteman gak? Karena kita enjoy gitu loh. Ini diambil kesimpulannya. Orang kalau sudah bikin suasana kayak berteman asik. Apalagi ngerti ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu kita kalau ngomong sama orang bikin dia tersenyum atau menangis. Bersama senyum dan tangis otak kecilnya terbuka. Itu sudah anatomi, ya. Dan gampang menerima masukan. Orang tua juga sama. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Ya Allah Ma, pas banget Allah menciptakan segalanya. Kenapa? Belakang sana pemandangan indah, ada mama, ada embun. Wow, indah banget. Ini bisa banget sih. Ma, pengen ngobrol. Bisa kalau mau bisa. Tapi jangan direkayasa. Muka orang tua tuh jadi makalah gitu loh. Ini kayak sekarang nih saya ngomong nih, saya nggak buka buku demi Allah. Pengantar doang tuh. Daftar isi deh tadi. Padahal juga, karena saya jadikan depan saya ini makalah gitu loh. Ada yang mukanya begini, ada yang begini macam-macam. Tapi kan mengena ya, Masya Allah. Jadi bersahabatlah dengan orang tua, gitulah. Itu kunci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, ibu saya seorang perokok. Saya bingung apakah saat ibu saya minta uang ke saya untuk beli rokok, saya perlu kasih tahu atau kasih uang atau tidak. Karena kalau saya tidak kasih uang, beliau marah-marah dan pusing. ya. Iya, memang harus perokok yang mengomentari ini, Pak, bukan saya. Karena kalau udah masalah rokok, masalah kejiwaan. Orang perokok tuh paling bisa alasannya. Kamu tahu gak rokok itu bahaya? Ya iyalah, makanya saya buktikan, saya bakarin tiap hari. Ngeles. Macam-macam lah ya. Ada baca no smoking aja dia ngerokok. Dia kok no smoking? Iya, kalau kamu no smoking, kalau saya kan NO smoking gitu kan. Ngeles aja dah. Ini sudah, tadi saya sudah omongin, kita tuh jangan sibuk ngilangin asap kalau nggak matiin api. Ini kan sudah asap, istilahnya kan ini buruk yang dipetik, buah yang dipetik. Jangan ngomentari buah kalau pohonnya nggak tahu pohon apa. Sama dengan kasus dalam hal ini, kita cuma pengen mama nggak ngerokok. Kalau saya ngasih kan saya dosa, begitu bahasanya kan. Tapi kita nggak pernah menjelaskan solusi lain kepada mama bahwa rokok bisa hilang. Rokok bisa hilang. Saya sengaja kumpulin bikers se-Indonesia ini dengan Muslim biker, dan simpatisannya sudah jutaan nih di Indonesia nih. Saya nggak pernah komentar bikers itu bohong kalau nggak ngerokok. Ya, apalagi yang di Bandung, ya dahsyat banget ya. Ustaz datang, dahsyat ya. Tapi ya izin Allah sekarang mereka bisa hilang karena nggak berasa. Saya nggak ngomentarin rokok. Saya tahu kok susah hilangin rokok gitu ya. Sehingga kita rutin kajian kayak gini nggak berasa 2 jam orang nggak ngerokok. Dan sering dia nyaman dengan kita dan dia mau ngomong saat, mau ngobrol saat, mau ngobrol saat. Yang tukang rokok mau ngobrol sekian jam ngobrol nggak ngerokok. Kita bikin sesuatu yang baru dalam hidup dia sehingga dia merupakan kebiasaan. Karena rokok cuma style. Jujur perokok tanya manfaatnya apa bingung. Cuma di tangan nggak enak kalau nggak ada yang dijepit, betul ya? Untung aku udah nggak ngerokok, aku nge-vape. Iya memang vape bukan rokok tapi knalpot motor, betul ya? Karbon. Mindset kopi sama rokok ini kan sudah, bahaya banget. Nggak ada hubungannya kali. Kopi memperlambat, kopi mempercepat jantung, rokok memperlambat, kan matching. Innalillah. Ya berteman dulu dah kuncinya. Susah. Kita dulu ngelarang orang yang ngerokok tuh susah, urusannya bakalan ini dah perang Bratayuda urusannya kalau gitu. Tapi berikan solusi gitu. Kalau misalkan tegas aja Ustaz gimana? Maksudnya tegas gak usah dikasih uang rokok? Jangan dong ya. Dalam Islam itu kan jihad, dakwah nggak boleh menyakiti. Bukan berarti kita nggak tegas dalam hal ini. Karena kan tawarannya apa? Robah dengan tangan, kalau bakal dia kesel, robah dengan lisan. Kalau bakal dia kesel, doain. Ya, mungkin proses tadinya 2 bungkus, bikin sebungkus, bikin setengah bungkus, lama-lama hilang. Proses. Lawang dia bandelnya proses, masa hilangnya nggak proses juga. Allah.
bagaimana kalau perlakuan kita terhadap mertua, apakah sama dengan orang tua kita? Oh iya sama lah ya. Apalagi perempuan setelah menikah, maka yang dicintai oleh suaminya, yang dicintai oleh dia, ukuran itu. Akhwati fillah, kuncinya ta'aruf. Itu kunci. Ya, jadi kalau nazar, ta'aruf, khitbah. Kalian tuh ta'aruf jangan cuma diem-dieman, lihat awal, lihat kapan ngobrol, ya ngobrol. Ini kita mau berumah tangga nih, men lihat lagi kan cupang, ngedong gitu. Ngobrol, ya jadi. Ya gitu deh pokoknya. Ustaz, kalau nggak salah ada hadis yang bilang barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Tapi kok Bapak Novel Baswedan setelah sholat subuh malah ngasih air? Ini polos ya. Ini saya kasih hadiah gantungan kunci limited edition sesuai. Nanti kasih dia. Ini gantungannya limited edition. Sama orang pernah nanya, Ustaz, kenapa ya orang tuh kalau dapat sholat subuh itu kan dapat berkah, malah Umar bin Khattab dibunuh. Ya, ketika menjadi khalifah dan ketika memimpin sholat, kan dia mimpin sholat. Ali bin Abi Thalib ketika subuh 9 bacokan di lehernya. Baru Pak Baswedan tentunya. Ini teman saya di KPK, CS berat selama sekarang gitu, dan dia banyak curhat sama saya gitu. Ya, dia juga minta support, gimana nih Ustaz? Teruslah hidup ini perjuangan, biarkan hilang satu mata, bakal Allah berikan mata yang terbaik di surga nanti insyaallah. Ibu Ustaz ngomong begini, makanya karena di Rabanian, saya suka bilang sama panitia Rabanian, kalian sih enak, jam 10 pulang ngorok, Ustaz sampai rumah 1000 WhatsApp masuk, isinya hujatan semua gitu. Karena kan jamaah yang hadir kan macam-macam karakternya gitu. Selalu ada konsekuensi. Ya. Dan demi Allah, Lombok dengan Palu dua hal yang berbeda. Kemarin kita reading ke Lombok, kita reading ke Palu sudah. Dua kondisi yang berbeda. Di Lombok tuh orang solehnya lebih banyak ketimbang orang yang bermaksiat. Di Palu kebalikannya, gitu lah. Tapi lihat, ujiannya mirip, cuma kondisinya berbeda, Pak. Orang-orang Lombok tuh, saya sempat ceramah di Sembalun, di lereng di bawah Sembalun, bukan di lereng ya. Itu ratusan ribu yang hadir semua di Tanah Lapang gitu. Banyak yang bilang kepada kita, Ustadz, kita terima kasih dibantu oleh dunia karena bencana alam ini. Tapi demi Allah Ustadz, kita lebih butuh nasihat bagaimana bertauhid. Tolong bantuan kami dialokasikan ke Palu. Beda kelasnya. Dengan kondisi di Palu, penjarahan, inilah, itulah, beda kelasnya. Jadi ujian mah pasti. Cuma dua yang harus disikapi dalam ujian, sabar atau syukur. Ya, bohong orang berbuat baik nggak diuji. Nanti yang nanya buka tafsir surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ahasiban nas aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah diberi iman mereka nggak diuji? Kata lo gitu. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu la ya'lamanal kadzibin. Ujian itu ingin mengetahui siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Jadi diuji. Kamu makin beriman, makin dibenci sama orang tua. Kamu makin beriman, makin dikasak-kusukin sama teman. Itu mah pasti. Malah aneh kalau orang bener nggak diuji, itu aneh. Wa ma li juhim bimaitin ilam, cuma mayit yang dicubit nggak sakit. Orang kalau dicubit masih sakit masih diuji. Saya lagi pengen nanya sama Ustadz, gimana caranya doa ke Allah supaya dihilangkan ujian? Mendingan beli kain kapan aja kalau gitu. Ya hidup ini. Allah